Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Mei 2022. Sudahkah kita menyapa dan memberi senyuman kepada tetangga kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup bersama Roh Kudus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 15. Dilanjutkan dengan ayat 22 dan bab 18 sampai dengan ayat 1. Dan Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Setiap dari kita yang mengaku seorang Kristen, Katolik yang sudah dibaptis mengklaim bahwa telah menerima Roh Kudus. Pertanyaannya saudara, seberapa besar kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Realitanya saudara-saudara, kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Kita masih tetap hidup di dalam pimpinan kedagingan kita. Kita hidup menurut kemauan kita. Kita tak mau dipimpin oleh Roh, saudara. Hidup kita masih di dalam kebencian, dendam, amarah, dan sakit hati. Kalau kita hidup di dalam Roh, maka akan menghasilkan buah-buah Roh itu sendiri. Apa buah-buah Roh itu, saudara? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih, kalau kita renungkan Injil hari ini saudara, maka orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup. Yaitu dua gaya hidup itu sebagai berikut. Yang pertama saudara, hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita berfungsi sebagai penolong untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Jadi dari kita yang hidupnya dipimpin Roh Kudus saudara, akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus saudara, namun dirinya masih hidup di dalam ketidakbenaran, berarti saudara-saudara, orang itu belum mengikuti atau memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidupnya. Dan yang kedua saudara-saudara, gaya hidup yang kedua memuliakan Allah. Setiap dari kita yang hidupnya dipimpin Roh Kudus saudara, seharusnya hidup kita untuk memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 14. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana saudara dengan hidup kita saat ini saudara? Apakah kita sebagai orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita telah hidup dalam pimpinannya? Sudahkah dua gaya hidup yang di atas itu tercermin dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari saudara? Perenungan hari ini ingin mengajak kita semua saudara memahami dan mengerti akan peranan Roh Kudus yang diberikan Yesus di dalam hidup kita.
Yesus menghendaki kita selalu hidup di dalam kebenaran. Selalu bersama Dia, tetap setia dan taat menjalani hidup ini walau dalam kesulitan. Hiduplah dalam kebenaran dan muliakanlah Allah melalui hidup kita, saudara. Dan bukalah hati kita untuk Roh Kudus agar kita senantiasa dibimbing dan dipimpin sehingga kita mampu mengenal dan menjalankan kebenaran itu dan mampu memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus, bukalah hati kita dan percayakan kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kita. Dan biarlah Dia sendiri yang boleh menuntun kita. Oh Yesus Tuhan kami, dalam pergolakan hidup ini yang penuh godaan dan kesulitan, sering tak mampu kami jalankan. Kami mau membuka hati kami untuk dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, agar kami dimampukan ya Tuhan Yesus. Berilah roh yang Kau janjikan itu kepada kami, roh kebenaran, Roh Kudus, agar kami dapat selalu mengenal Engkau. Kami dapat menjalankan apa yang Engkau katakan kepada kami. Dan oleh roh, yaitu Roh Kudus, boleh selalu memimpin di dalam kehidupan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.